Qada merupakan keputusan, ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Qada merujuk pada ketetapan atau keputusan Allah SWT sejak zaman azali atau sejak zaman dahulu kala mengenai segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini, termasuk kehidupan, kematian, rezeki, dan segala peristiwa lainnya. Ketetapan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Qada adalah rencana Allah yang maha mengetahui tentang segala sesuatu sebelum diciptakan. Sedangkan qadar merupakan ukuran, ketentuan, kepastian, atau kemampuan. Qadar merujuk pada perwujudan atau realisasi dari qada. Ini adalah bagaimana ketetapan Allah tersebut terjadi dalam ruang dan waktu dengan ukuran, cara, dan waktu yang telah ditentukannya. Qadar adalah pelaksanaan dari rencana Allah sesuai dengan qada yang telah ditetapkan. Dalam beberapa pandangan, qadar juga mencakup potensi perubahan melalui usaha, doa, dan ikhtiar manusia dengan izin Allah. Perbedaan qada dan qadar. Waktu ketetapan Allah sejak zaman azali dahulu kala, perwujudan ketetapan Allah dalam ruang dan waktu. Sifat mutlak tidak dapat diubah, bisa tampak berubah melalui usaha dan doa dengan izin Allah. Aspek rencana dan keputusan Allah. Pelaksanaan dan realisasi rencana Allah yang tidak bisa diubah. Contoh, qada merupakan ketetapan Allah sejak dahulu bahwa seseorang akan lahir di Sukabumi pada tanggal tertentu dan meninggal pada usia tertentu. Sedangkan qadar contohnya, orang tersebut benar-benar lahir di Sukabumi pada tanggal yang telah ditetapkan dan mengalami peristiwa-peristiwa dalam hidupnya hingga mencapai usia yang telah ditentukan untuk meninggal. Namun, dalam menjalani kehidupannya, ia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup, berusaha mencari rezeki, jodoh, dengan berdoa, dan usaha bisa berubah yang miskin jadi kaya, karena usahanya serta doa dan atas izin Allah bisa berubah. Umat Islam diwajibkan untuk mengimani qada dan qadar sebagai bagian dari rukun iman ke-6. Keyakinan terhadap takdir tidak boleh menjadikan seorang muslim pasif. Islam mengajarkan untuk tetap berusaha, berikhtiar, dan berdoa, karena Allah SWT juga telah menetapkan bahwa hasil dari usaha dan doa juga merupakan bagian dari takdirnya. Konsep qada dan qadar mengajarkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, serta hikmah di balik setiap kejadian. Dengan memahami konsep ini, seorang muslim diharapkan menjadi lebih sabar, bersyukur, dan tawakal kepada Allah dalam segala situasi. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa perbedaan antara qada dan qadar sangat tipis atau bahkan merujuk pada makna yang sama, yaitu takdir Allah. Namun, pemahaman di atas adalah pandangan yang lebih umum dan membantu dalam memahami nuansa konsep takdir dalam Islam. Tujuan pembelajaran kelas 12 SMA meliputi pemahaman mendalam tentang qada dan qadar, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran peserta didik adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT melalui pemahaman konsep qada dan qadar, serta meningkatkan kualitas hidup dengan bersikap sabar, tawakal, dan berikhtiar. Qada adalah ketetapan atau keputusan Allah SWT yang telah ditetapkan sejak azali. Qadar adalah realisasi atau manifestasi qada dalam bentuk kejadian atau peristiwa di dunia ini. Dengan memahami qada dan qadar, peserta didik diharapkan dapat bersikap tenang dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan hidup, serta tetap berikhtiar dan bertawakal kepada Allah SWT. Pemahaman ini juga membantu peserta didik untuk lebih bersyukur atas nikmat Allah dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup.